menjelaskan tentang peningkatan pengenalan nama-nama malaikat beserta tugasnya melalui metode bernyanyi atau nyanyi. Oke, saya akan menjelaskan tentang metode itu sendiri. Metode sendiri itu adalah salah satu bagian cara kita strategi untuk kegiatan dalam proses pembelajaran. Dalam pemilihan metode pembelajaran bagi anak tentu harus memberikan strategi dan serta tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Metode sendiri itu dikenakan sebagai cara, yaitu cara untuk dalam proses penggunaan disebut alat. Nah, disebut alat itu membantu untuk mencapai tujuan dan proses pembelajaran. Pendidik atau guru akan menentukan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan memperhatikan pelaksanaan pembelajaran, tujuan pembelajaran serta penyampaian perkembangan anak seperti pendidikan anak usia dini. Itu dalam prosesnya pembelajaran tentu memiliki perbedaan daripada tingkat-tingkat pendidikan yang lain. Karena proses belajar anak usia dini adalah melalui belajar sambil bermain. Dari hal ini, guru bisa dilihat dalam memilih metode-metode yang tepat dalam proses pelajaran anak usia dini. Metode pembelajaran anak usia dini hendaknya menarik serta menyenangkan, melibatkan unsur bermain, berkecimpung, bernyanyi, serta belajar. Bernyanyi itu artinya mengeluarkan suara untuk membentuk serta mengolah pembelajaran yang menggunakan syair-syair yang digunakan. Umumnya, syair-syair yang tadi diadaptasi sesuai sebagai riang, bersemangat, dan sebagai akibatnya perkembangan anak dapat simulasi lebih optimal. Dari hal ini guru menggunakan metode menyanyi bisa menanamkan nilai-nilai agama serta moral. Melalui metode ini akan membentuk kepribadian serta akhlak yang baik bagi anak. Tetapi bila anak diberikan nyanyian orang yang dewasa pula memberikan pengaruh buruk terhadapnya. Jadi tergantung berasal isi atau lirik-lirik yang disajikan pada penerapan metode belajar Islami dalam menanamkan nilai tauhid pada anak sejak dini. Metode bernyanyi Islami adalah salah satu metode yang dapat mendukung penanaman nilai tauhid pada anak sejak dini. Bernyanyi akan lebih peran penting apabila pelaksanaan lebih ditekankan, akan lebih distimulasi pada nuansa keagamaan agar anak dapat lebih berkembang secara agamis dan meningkatkan nilai ketauhidan anak. Seperti pada anak bernyanyi diberikan lagu-lagu yang mengandung ajaran agama. Dalam hal ini perlu distimulasi terbaik menanamkan nilai tauhid pada seperti dilaksanakan di TK Al-Hikmah. Pelaksanaan penerapan metode belajar Islami TK Al-Hikmah ada beberapa tahapan, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Persiapan dan perencanaan pelaksanaan pembelajaran metode belajar bernyanyi Islami. Pada tahap ini, sebelum dilakukan kegiatan belajar menggunakan metode bernyanyi Islami, guru mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk melakukan pembelajaran serta menyiapkan diri tentu guru, yaitu guru ya. Karena kalau guru tidak bisa mempersiapkan diri, bagaimana dia akan menjelaskan kepada anak-anak itu dengan metode yang bernyanyi. Yang kedua itu guru memahami dengan baik materi yang diajarkan. Sebelum itu guru terlebih dahulu melakukan persiapan itu, yaitu guru menguasai diri dan menguasai didik agar dapat menyampaikan materi anak-anak mudah dalam memahami serta tujuan pembelajaran dan materi disampaikan melalui metode bernyanyi Islami. Selain itu hanya sekedar memahami guru dan mengkonsep dan setelah melakukannya seperti menyusun perencanaan menyiapkan apa-apa saja yang diperlukan. Ketiga itu perlu karena pemilihan lagu yang akan diajarkan pada anak.
Dalam pemilihan lagu yang akan diajarkan kepada anak guru memiliki nada lagu yang familiar yang di kalangan peserta didik, seperti halnya lirik rukun iman, menada ketukan yang balonku ada 5, kan, agar lebih mudah diingat serta oleh peserta didik. Karena lagu balonku ada 5 sudah tidak asing lagi didengar anak jika lirik balonku ada 5 diganti dengan rukun Islam ada 5. Penggantian nada-nada yang familiar seperti yang aku kasih contoh ini. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Nah, kalau rukun Islam juga sama. Jadi, rukun Islam yang 5, syahadat, salat, dan zakat, puasa di bulan Ramadan, haji dagi yang kuasa. Siapa tidak sholat, dor, celaka di akhirat. Siapa tak bayar zakat, oleh Allah dilaknat. Nah, jadi gitu. Metode penelitian itu harus yang kalau metode menyanyi itu kita harus mengubah nada-nada yang sering didengarkan oleh anak-anak seperti balonku ada 5, seperti lagu-lagu lainnya, itu pokoknya harus yang sering mereka dengar, yang sering mereka nyanyikan gitu. Nah, di sini ada lagu-lagu yang muslim, lagu Ikrar Muslim, Bintang Ciptaan Allah, Rukun Iman, dan Malaikat Allah. Terus ada juga beberapa lagu umum yang karena mendapatkan nilai-nilai keagamaan, maka guru berinisiatif untuk mengubah lirik lagu supaya lagu tidak berkesan menonton atau menjunjung nilai keislaman. 4. Menyusun informasi. Terus serta menyampaikan fakta materi dari lirik lagu yang dinyanyikan untuk dikuasai peserta didik yang membentuk lagu yang disesuaikan dengan nada lagu yang dipilih oleh guru, seperti tentara dalam rukun Islam yang ada 5. Terus guru akan menyampaikan materi agar tersebut nyanyikan nantinya akan dibahas saat proses pembelajaran dengan melalui metode bernyanyi Islami yang berlangsung. Nah, terlebih dahulu itu guru yang akan memperhatikan lebih dahulu. Nah, jadi guru itu harus memperhatikan lagu-lagu yang apa yang mereka ingin sampaikan. Nah, jadi supaya anak murid itu agar bisa menirukannya nanti. Nah, jadi biar anak murid niru, nah kita harus mendahului nyanyi dulu kita, baru anak muridnya mengikuti. 6. Mendemonstrasi lagu secara berulang. Jika itu peserta didik guru akan merasa atau mengulang-ulang lebih dahulu yang lagu dinyanyikan tadi agar anak lebih usai untuk mengikutinya. 7. itu memperhatikan gerakan lagu yang sesuai dengan lirik lagu. Dalam beberapa pelajaran tidak hanya berfokus kepada bernyanyi saja, tapi juga memunculkan gerakan sederhana yang diciptakan agar pembelajaran menggunakan metode bernyanyi dicetak Islami terlihat tidak monoton atau sebagai membosankan gitu. Gerakan ini juga bisa menimbulkan rasa-rasa semangat terhadap anak yang dalam menyanyikan lagu-lagu yang akan dinyanyikan anak. Setelah anak sudah mulai bisa menyanyikan, guru akan mengajarkan gerakan yang sesuai dengan lirik lagu yang dinyanyikan. Nah, contoh-contoh gerakan yang sudah diajarkan sesuai dengan lirik lagu yaitu lalu pergi ke Mekah. Oke, saya akan contohi. Saya pergi ke Mekah. Jadi, kita harus menggunakan dengan gerakan tangan ini seperti berjalan ini. Saya pergi ke Mekah, saya mau ke Mekah, keliling Ka'bah. Jadi telunjuk ini harus memutar-mutar gini. Terus udah itu sambil baca tarbiyah. Jadi kita mengangkat kedua tangan ini seolah-olah kita membaca doa gitu. Nah, terus
dan wakuf di Arafah. Sama juga gerakannya itu dengan tangan ini supaya dia apa ya, seolah-olah kita tuh lagi berdoa gitu. Lalu melempar jumroh, jadi gerakan kita seolah-olah melempar batu. Jadi gini, kita ambil batu, kita lempar gini, oke. Terus hula wustafa akabah, yaitu gerakan juga kayak tadi, lakukan juga sama yang lirik sebelumnya. Nah, sai, jadi berarti kita melambaikan kedua tangan gini dari safa ke marafah, oke. Dari kanan tunjuk ke kiri, jadi kita nunjuk kanan dulu baru ke kiri, jadi gitu, oke. Yang ke-8 itu menyampaikan informasi pembelajaran dari sumber-sumber yang disampaikan. Banyak sekali materi yang bisa kita sampaikan, tidak hanya berpatokan dari lirik lagu saja, melainkan pada hal-hal yang lebih mendalam yang diperdalam lagi. Menyampaikan informasi itu mengenai apa saja sih yang dipelajari sambil dari lagu yang dinyanyikan. Contoh penyampaian materi itu yang diambil dari lirik rukun iman yang Islam ada 5. Pertama, guru akan menjelaskan tentang agama yang dianutkan peserta didik. Guru juga bisa menjelaskan lagu itu bahwa banyak agama yang sering diyakini. Oke, yang kedua itu ada penyampaian bahwa agama yang dianut adalah agama yang Islam. Guru juga menjelaskan 5 dasar dari agama Islam itu disesuaikan dengan makna yang terkandung dalam lirik yang dinyanyikan. Selain itu, guru menjelaskan dari dasar dari agama ada 5. Yang pertama syahadat, kedua sholat, ketiga puasa, keempat zakat, dan kelima itu haji. Jadi selanjutnya itu guru akan menjelaskan mengenai kewajiban orang muslim dalam menjalankan rukun 5 Islam tersebut seperti sholat, zakat, dan puasa. 9. Mengajukan pertanyaan. Setelah melewati beberapa tahap yang di atas, tibalah pada tahap evaluasi yang dimana guru memberi pertanyaan yang singkat mengenai apa saja yang telah disampaikan oleh guru, hasil pembelajaran dengan metode bernyanyi Islami. Nah, pertanyaan itu yang dilontarkan pada peserta didik itu. Contohnya, pertama, siapa Tuhan kita? Terus, apa agama yang sedang diyakini oleh anak? Ketiga, apa rukun Islam yang ketiga? Nah, pertanyaan-pertanyaan dilontar kepada anak adalah evaluasi pembelajaran, apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai dan maksimal, serta mengetahui apakah anak sudah memahami apa tentang yang dijelaskan oleh guru melalui metode menyanyi Islami. Pertanyaan ditanyakan kepada anak disesuaikan dengan lagu yang telah dipilih guru dalam proses pembelajaran. Dari observasi terlihat bahwa anak-anak yang sudah hafalkan lagu yang dinyanyikan mereka tidak hanya sekedar menghafal. Anak juga bisa menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh guru yang tentang ketuhanan dengan memberi hasil pengetahuan yang tepat kepada anak, seperti pengetahuan agama tentu akan menjadi pondasi yang kuat untuk anak bersikap bertindak. Terus anak akan bersikap baik kepada siapapun, baik guru atau teman atau sebaya, tumbuhan, binatang atau yang ada di muka bumi ini. Peningkatan yang dirasakan setelah diterapkan metode bernyanyi Islami yang diantaranya sebagai berikut, yaitu mengenal Allah atau penciptanya. Yang pertama itu penerapan belajar dalam metode bernyanyi Islami. Biasanya guru akan mengajarkan anak untuk selalu berdoa dalam sebelum dan selesai kegiatan. Nah, misalnya sebelum makan dan minum. Selain itu, anak juga dibiasakan untuk selalu mengingat Allah dan penciptanya pada saat pembelajaran berlangsung. Tujuan guru dalam memberikan pembelajaran dengan metode bernyanyi Islami adalah menanamkan nilai-nilai tauhid pada anak sejak dini. Kedua itu pemahaman tentang keagamaan. Nah, jadi diterapkan penerapan metode Islami ini lebih baik meningkatkan keagamaan seperti halnya mengetahui jumlah sholat wajib serta jumlah rukun sholat,
Dalam penerapan ini, guru menanyakan jumlah sholat wajib serta rakaat dalam sholat. Ana sudah menjawab pertanyaan dengan baik. Penerapan penyanyi: setelah menyanyi, anak-anak diajak untuk mengkaji lirik ya dari lagu sehingga mutu pengetahuan baru yang bagi anak. Hal ini terbilang cukup efektif karena secara tidak langsung pembelajaran ini diterapkan tidak menonton, karena secara tidak langsung pembelajaran ini diselingi dengan nyanyian yang membuat pelajaran serta lebih menyenangkan. Yang ketiga itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangnya. Nah, melaksanakan ibadah sehari-hari itu merupakan perintah dari Allah. Dalam penerapan Islami itu, guru menjelaskan pemerintah Allah seperti menerapkan kegiatan beribadah agar anak-anak terbiasa. Seperti dalam lagu Islami yang mengajarkan macam-macam ibadah. Dengan adanya pembelajaran dengan metode menyanyi, anak sudah mengenal berbagai macam ibadah seperti sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Keempat itu memberikan baik. Perilaku adalah sikap dan tingkah laku seorang yang baik, tingkah laku anak ke guru ataupun sebalik tingkah guru ke anak. Selain itu, hasil operasi yang dilakukan Pak Guru mengajarkan perilaku yang baik, mengajarkan anak tersenyum lewat hadis-hadis yang diterangkan setiap hari oleh anak. Mengetahui perilaku baik kepada ada orang lain adalah tindakan yang terpuji Allah, yang sukai dan cintai. Kesimpulan dari yang saya jelaskan ini adalah bahwa dengan kekurangannya kesadaran orang tua, pentingnya menanamkan nilai tauhid pada anak sejak dini menjadikan guru lebih giat dan terobosan bagi peserta didik. Salah satunya penerapan metode menyanyi. Diterapkan pembelajaran metode menyanyi Islami dapat ditumbuhkan semangat para peminat anak belajar sehingga belajar lebih menyenangkan dan bermakna. Penerapan pembelajaran ini menggunakan metode bernyanyi Islami meningkat pengetahuan tentang keagamaan serta menanamkan nilai-nilai tauhid pada anak usia dini di TK Hikmah desa kota atau di kota-kota manapun itu. Dan terima kasih.